Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama mari kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa kita peroleh dan mari kita memperbanyak menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Oke, pada tatap muka, tatap maya ya, tatap maya lewat Zoom ini, kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan materi perkuliahan kita. Untuk itu, mari sama-sama kita mulai sesi ini dengan membaca surah Al-Fatihah dan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Alaihim ghairil Oke, alaihim waladdallin. Amin. Saya minta nanti masing-masing PC kelas untuk mendokumentasikan sinkronos ini dan mengirim eh, screenshot layar dari Zoom di grup WA masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Nah, karena kita di tatap maya ya, atau video conference ini tidak akan mengabsen, tidak akan memeriksa kehadiran, karena nanti kehadiran cukup lewat damai aja. Saya mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Jadi semuanya sama ya. Semuanya ada satu ekspektasi dan keterlibatan. Oke, Mbak Monika, aku juga mau nanya soal konsistensi. Kalau tadi kan sudah sempat disimpulkan ya di sebelumnya. Oh iya, sepertinya damelnya kurang lancar ya, atau internet saya mungkin yang kurang lancar ini. Memang seperti itu Pak, jarang lancar. Gimana Bu? Emang Nah, sering seperti itu lama masuknya. eh, ya, oke. Nah ini ya damelnya ya. Ini kelas B ya. Saya cek di diskusi apakah ada isinya. Oh ternyata sudah banyak ya yang mendiskusikan beberapa topik di sini. Ada tentang AI, kecerdasan buatan, tentang penggunaan AI. Tapi yang dibalas ini kecerdasan buatan. Kemudian yang konsep dasar kecerdasan buatan, yang lainnya hanya dua, tiga yang dibahas. Ya, pendapat tentang penggunaan AI dalam pendidikan, pengertian kecerdasan buatan. Ini ada Pak Alwi ya, ada Tahmi, Siti Falah, Yuniarti. Oke, Bapak Ibu sekalian, Kemendikbud sekarang ya ada yang mau sholat asar silakan ya. Sudah menerbitkan sebuah buku panduan ya tentang penggunaan AI di perguruan tinggi Bapak Ibu.
Kira-kira Bapak Ibu sudah membaca bukunya belum? Belum, Pak. Belum, Belum. Ustaz. Belum, Pak. Hmm. Belum, Pak. Itu baru, masih baru ya bukunya ya. Nah, ini bukunya Bapak Ibu. Nah, ini bukunya ya. Judulnya Panduan Penggunaan Generatif AI atau Gen AI pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi. Ini diterbitkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud, Bapak Ibu. Nah, Yang nanti nulis Pak dosen ya? mana? Yang nulis Bapak. Apa 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 Pak? Penulisnya Pak dosen ya? Bukan, bukan. Ini Kemendikbud, tim dari Kemendikbud yang menulis. Masih baru bukunya dari Kemendikbud. Saya share ya bukunya di WA ya mungkin nanti ya. Ya Pak, biar kami tahu Oke. Pak. Kita akan bahas ya isi buku ini sekilas. Nah, jadi ini buku pertama yang membahas tentang bagaimana panduan penggunaan AI atau generatif AI atau Gen AI pada pembelajaran di perguruan tinggi. Karena memang eh, penggunaan AI di perguruan tinggi itu masih menjadi suatu pro kontra di kalangan sivitas akademika ya. Nah, ada yang ingin ada yang terbuka untuk mengadopsinya, ada yang sangat kritis, ada juga yang sangat terbuka, ada juga yang moderat seperti itu, Bapak Ibu. Nah, artinya dia terbuka tetapi dengan syarat-syarat tertentu gitu. Nah, sehingga perguruan Kemendikbud ini mengeluarkan buku panduan gener, generatif AI ya, panduan penggunaan generatif AI. Nah, apa itu Gen AI, Bapak Ibu? Jadi Gen AI itu seperti yang sering kita gunakan, ChatGPT, Gemini, Chatbing, nah atau menggunakan aplikasi-aplikasi lain ya. Jadi aplikasi Gen AI ini adalah teknologi yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks ya. Nah, kita bisa menghasilkan teks menggunakan prompt atau perintah. Kita bisa minta dia membuat teks baru atau meringkas teks yang sudah ada atau memperpanjang bahasanya atau membuatnya dengan gaya bahasa yang berbeda. Dan dia juga bisa kita minta untuk menggambar, menghasilkan suara. Kalau Bapak Ibu menggunakan text to speech itu kan ada di CapCut misalnya kita memasukkan teks kemudian yang keluar suara atau mengubah suara karakter suaranya menjadi suara yang berbeda gitu, karakter yang berbeda. Nah, atau bisa juga em, menghilangkan background di gambar atau menghilangkan background di video atau diminta untuk menganalisis data, mendiskusikan. Misalnya Bapak Ibu semester 7 itu kan sudah menulis proposal ya. Nah, bagaimana menulis sebuah latar belakang masalah yang spesifik, fokus, detail, kemudian akurat, dapat dipertanggungjawabkan, nah, kemudian sistematis, berurut, dan juga jelas apa kebaruannya, apa perbedaan dari topik yang kita teliti dengan topik-topik yang sudah ada. Nah, itu bisa menggunakan AI, Bapak Ibu. Nah, di grup WA itu saya share ya buku Mahir Menulis Artikel Ilmiah dengan AI itu bisa digunakan sebagai panduan dalam menulis proposal, Bapak Ibu. Kemudian, jadi manfaat generatif AI dalam pendidikan ini sangat besar sekali ya. Bisa melakukan personalisasi pembelajaran, kemudian akses pendidikan yang lebih luas. Indonesia ini kan sangat beraneka ragam ya, demografinya sangat luas dan kondisinya berbeda-beda. Nah, mungkin teknologi itu menjadi salah satu alat untuk mengatasi masalah
akses ya, masalah akses terhadap materi, terhadap pendidikan itu. Kemudian juga bisa melakukan penilaian yang adaptif ya. Nah, kalau dulu kita melakukan penilaian itu harus menggunakan soal objektif, soal pilihan ganda, baru si teknologi bisa menilainya secara langsung. Sekarang dengan AI, esai itu juga sudah bisa dinilai oleh AI. Nah, AI itu akan bisa menilai apakah esai yang dia tulis itu adalah hasil contekan atau bukan, asli atau tidak, original atau tidak. Kemudian yang kedua, AI bisa membandingkan apakah konsep yang dia jelaskan di dalam jawaban mahasiswa itu benar atau tidak, jawab apanya konsepnya, akurat atau tidak, kemudian lengkap atau tidak. Akurat artinya sesuai dengan konsep-konsep yang diajarkan seperti itu, konsep-konsep yang diakui kebenarannya secara umum gitu. Nah, Nah, dengan memiliki data yang sangat besar, AI itu bisa dilatih untuk memeriksa ya memeriksa atau menilai secara adaptif dan melaporkan hasil nilainya itu juga secara terperinci. Di bagian soal mana dia yang kesulitan, yang kurang mampu, kurang lengkap, kurang akurat jawabannya, dan di bagian mana yang sudah mampu. Sehingga seorang guru dengan memanfaatkan AI akan lebih mengenali peserta didiknya lebih detail, lebih terperinci, mengenali minat dan bakatnya itu di bidang apa kesulitannya, kemudian keunggulannya juga di bidang apa, seperti itu Bapak Ibu. Dan juga meningkatkan keterlibatan mahasiswa dan kolaborasi yang lebih baik ya. Nah, namun Bapak Ibu, tentu itu tidak terlepas dari yang namanya tantangan. Nah, tantangan inilah yang mendorong eh, Kemendikbud dan Sivitas Akademika untuk membuat panduan penggunaan AI ini. Nah, di Google Play Store kita bisa melihat ada banyak sekali AI. Ada AI chatbot, ada Budi AI, Claude, ada baca macam-macam ya, Duolingo untuk belajar bahasa. Nah, tidak hanya bahasa Inggris, bahasa Arab juga bisa atau bahasa-bahasa yang lain juga bisa. Nah, itu semua aplikasi-aplikasi itu sudah menggunakan AI. Quizzes menggunakan AI, CapCut menggunakan AI. Nah, aplikasi desain Photoshop misalnya menggunakan AI juga. Video, aplikasi-aplikasi editing video juga banyak yang menggunakan AI. Nah, meskipun beberapa belum menggunakan AI, tetapi lama-kelamaan nanti seperti Quizzes akan menggunakan AI semua supaya pengalaman si pengguna itu lebih nyaman, lebih puas dengan fitur-fitur dengan bantuan AI itu. Namun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika menggunakan AI. Pertama, etika penggunaannya. Nah, pasti ada potensi plagiarisme Bapak Ibu ketika menggunakan AI karena dia mengambil sumber data dari internet lalu mengolahnya. Dan mengolahnya itu kita tidak tahu apakah sudah benar-benar berubah atau masih ada kemiripan dengan yang sumber data yang diambil. Kemudian bias data. Nah, data yang diolahnya itu bisa jadi bias, tidak sesuai. Nah, dengan yang diharapkan gitu Bapak Ibu. Bahkan literaturnya, sumber literatur misalnya itu bisa jadi tidak sesuai dengan konteks tulisan yang sedang ditulis gitu. Nah, kan ada AI itu yang sudah mencantumkan literatur seperti Space, Perplexity, Elicit, kemudian apa lagi. Nah, itu eh, itu harus dicek atau Jenny misalnya Jenny.ai itu harus dicek apakah literatur sumber kutipan yang dicantumkan itu benar atau tidak. Dan kepemilikan karya yang dihasilkan Gen AI. Nah, ini juga jadi etika ini. Nah, apakah kita bisa mengatakan bahwa eh, karya yang dihasilkan oleh Gen AI itu adalah karya original kita gitu. Nah, jangan-jangan AI itu mengambil dari karya orang lain gitu, dimodifikasi, masih mirip gitu. Nah, ini juga jadi tantangan etika penggunaan.
Kemudian kesenjangan akses. Tidak semua mahasiswa memiliki akses yang sama ke teknologi Gen AI. Nah, ada beberapa daerah yang tidak memiliki akses ke generatif AI, atau mungkin ada yang memiliki akses terbatas, ada yang memiliki akses premium, fitur semua fitur bersih berbayar, ada yang hanya menggunakan bersih gratis, atau ada yang tidak menggunakan sama sekali. Nah, ini juga jadi masalah ini ya. Nah, Nah, para guru-guru juga mungkin demikian. Ada yang sudah familiar dengan AI, ada yang sangat familiar, sudah menggunakan berbagai macam, tapi ada yang baru kenalan gitu. Atau mungkin ada juga yang tidak kenal sama sekali. Nah, posisi kita di mana ini? Kesenjangan akses ini. Kemudian potensi plagiarisme. Nah, itu tadi sudah ya. Nah, jadi Gen AI itu memudahkan plagiarisme karena dia menghasilkan teks yang mirip dengan karya aslinya. Meskipun ketika kita cek menggunakan Turnitin atau aplikasi plagiarisme yang lain, ternyata hasil AI itu banyak juga yang tidak terdeteksi oleh Turnitin misalnya atau aplikasi similarity check yang lain. Kemudian bias data. Nah, bias data yang itu bisa menghasilkan informasi yang sifatnya diskriminatif, tidak seimbang gitu, atau cenderung ke apa ya, ke aliran tertentu mungkin, atau tidak berimbang lah. Nah, karena ya itu kan kecanggihan dia itu tergantung algoritma ya, tergantung algoritma yang dia miliki, yang diciptakan oleh pembuatnya, atau tergantung juga latihan-latihan yang dilakukan oleh pelatih AI itu sendiri. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus kritis dan hati-hati ketika menggunakan generatif AI. Nah, intinya itu bukan berarti kita meninggalkannya, tidak, tetapi kita harus kritis dan menggunakannya secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, jadi Kemendikbud menerbitkan panduan penggunaan generatif AI ini, nah, supaya pemanfaatannya lebih bertanggung jawab. Kemudian integritas akademik itu tetap dijaga, Bapak Ibu. Jangan sampai kita menggunakan AI itu banyak itu saya lihat iklan-iklan di Facebook, di Instagram itu menulis artikel ilmiah, menulis buku cukup 1 hari. Itu gimana itu ya? Nah, pernah Bapak Ibu lihat itu iklan-iklan di Instagram, di Facebook itu, daripada pakai joki, mending pakai AI saja. Menulis artikel ilmiah bisa kok 1 hari gitu. Menulis buku bisa kok 1 minggu gitu kan. Nah, tinggal pakai prom-prom yang sudah disediakan oleh penulis bukunya seperti itu. Nah, itu pernah saya lihat itu. Nah, itu bagaimana itu integritas akademiknya? Sudah benar belum itu dicek isi bukunya gitu. Tapi katanya banyak yang berhasil juga dia jualan buku dari hasil menulis dengan bantuan AI tadi. Ya, kita cek saja gitu kejujurannya. Intinya, ketika kita menggunakan AI, jangan sepenuhnya kita percaya dengan hasilnya gitu ya. Nah, tetapi hasilnya itu harus tetap diperiksa, diverifikasi. Nah, kebenaran datanya. Nah, kemudian terbebas dari plagiasi, dicek juga plagiasinya, dibaca dulu gitu. Nah, intinya diverifikasi lah. Nah, hasil dari AI itu hanya kita anggap sebagai draft. Nah, untuk perbaikan akhir tetap ada pada manusia. Dari situ maka AI berkolaborasi dengan manusia itu akan menghasilkan sebuah karya yang efektif dan efisien, karya yang berkualitas dan karya yang bisa dikerjakan dalam waktu yang lebih cepat. Kemudian inovasi dalam pembelajaran. Nah, tentu juga AI ini ke depan saya yakin akan banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Banyak guru-guru PAI itu membuat modul ajar atau rencana pembelajaran dengan bantuan AI, ya kan? Membuat skenario video pembelajaran dengan AI, membuat apalagi soal-soal yang hot misalnya dengan bantuan AI.
bahkan mungkin membuat modul apa bahan ajar, mencari bahan ajar itu menggunakan bantuan AI juga. Nah, atau mengemas ya bahan ajar atau mengemas video pembelajaran itu bisa juga menggunakan AI atau melatih keterampilan siswa. Nah, misalnya keterampilan membaca Al-Quran, keterampilan berbahasa atau keterampilan menyajikan materi atau mencari informasi itu bisa dilatih dengan bantuan aplikasi-aplikasi AI. Jadi aplikasi AI ini sangat mendorong inovasi dalam pembelajaran, tergantung bagaimana kemampuan guru dalam menggunakannya, sikap perilaku dan kemampuan guru dalam menggunakan AI untuk melakukan inovasi atau pengembangan pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, prinsip kerja Gen AI. Nah, Gen AI itu prinsip kerjanya adalah machine learning ya. Dia eh, belajar ya, dia belajar melalui algoritma dan pola data yang dia miliki gitu ya untuk menghasilkan sebuah teks, gambar atau suara. Nah, jadi pola perilaku kita dalam menggunakan AI itu akan dibaca di dalam memorinya AI. Kemudian dia membaca perintah kita, lalu menganalisis maksud perintah tersebut dan menghasilkan sebuah teks, gambar atau suara berdasarkan data yang dia miliki gitu. Nah, jadi dia memiliki kecerdasan yang dilatih, Bapak Ibu. Kecerdasan yang bisa belajar melalui pola uh, latihan yang diberikan oleh pelatih AI seperti itu. Kemudian ada transfer learning, model bahasa belajar, dilatih untuk output yang lebih akurat. Kadang-kadang kita melihat AI itu kalau diajak ngobrol itu kadang-kadang tidak sesuai konteks, tapi begitu diingatkan dia masuk lagi ke konteks gitu. Dan Bapak Ibu bisa melihat di beberapa YouTube itu banyak eh, apa namanya orang-orang yang mengajak AI untuk podcast. Pernah lihat Bapak Ibu? Nah, kita mengajak AI untuk podcast. ChatGPT ya biasanya ya, yang sering diajak untuk podcast itu ya. Jadi jawaban dari AI itu sangat seperti natural gitu ya. Model bahasanya itu natural banget, kayak kita lagi ngobrol dengan manusia gitu. Bahkan bisa kita ajak bercanda si GPT-nya, bisa kita ajak dia untuk eh, ya humor gitu ya. Nah, kita ajak santai, ngomong serius, ngomong santai, bahkan tebak-tebakan, buat pantun. Itu seperti mirip manusia sekali ya. Nah, ketika kita mengajak si ChatGPT misalnya berbicara, itu banyak itu konten-konten di YouTube saya lihat itu yang mengajak si ChatGPT itu berbicara. Dan saya juga pernah melakukannya di kelas saya bersama mahasiswa. Ayo kita melakukan wawancara dengan ChatGPT. Nah, bagaimana topiknya adalah bagaimana, nah, tantangan pendidikan di masa depan. Nah, gitu. Jadi kita wawancara, kita siapkan pertanyaan yang sesulit mungkin. Nah, tapi yang namanya AI pasti punya jawaban, ya kan? Nah, kemudian algoritma menebak, ya. Jadi AI itu bisa menebak berdasarkan probabilitas data, sehingga dapat terjadi kesalahan, ya. Nah, Bapak Ibu, jadi AI itu, nah, bisa melakukan kesalahan karena sifatnya tadi menebak, ya. Menggunakan menebak tapi menebak menggunakan pola data yang dia miliki ya sehingga mungkin nggak ya itu salah ya mungkin tetapi apakah dia akan selalu salah ya enggak gitu namanya dia teknologi canggih pasti dilatih supaya tidak salah gitu tapi mungkin nggak salah ya mungkin manusia juga mungkin salah ya apalagi yang diprogram oleh manusia itu. Kemudian klasifikasi gen AI, Bapak Ibu. Nah, ini klasifikasi gen AI. Nah, mahasiswa biasanya menyusun konten, ya.
menyusun makalah, artikel, proposal, itu bisa dengan AI. Mencari referensi dengan AI. Presentasi, membuat PPT dengan AI. Bapak Ibu ya, ada yang pakai Gamma, pakai aplikasi-aplikasi AI yang lain. Nah, dosen juga menyusun materi ajar, kurikulum, menyusun penilaian gitu ya, lembar penilaian, rubrik penilaian, soal untuk alat ukur penilaian, kemudian apa lagi ya? Nah, ya banyak hal ya yang bisa dilakukan dengan AI, bahkan mungkin untuk menulis artikel ilmiah di jurnal yang bereputasi itu sangat mudah dilakukan dengan AI, Bapak Ibu. Kemudian berdasarkan akses. Nah, ada yang AI itu yang bisa diakses dengan website, ada yang bisa diakses dengan mobile, dengan aplikasi handphone, ada juga yang bisa diakses dengan aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi dengan AI. Nah, apa saja peluang penggunaan Gen AI dalam pembelajaran? Nah, pertama tentu pembuatan konten otomatis, ya, membuat silabus, membuat modul ajar, tadi video pembelajaran, membuat gambar ilustrasi. Nah, saya pernah membuat sampul buku itu pakai AI, Bapak Ibu. Dan saya lihat juga penerbit banyak juga, oh termasuk sampul buku yang tadi, sampul bukunya Kemendikbud ini pakai AI. Ini foto-fotonya foto AI semua, sampai backgroundnya semua kan. Nah, itu membuat ilustrasi pakai Gen AI, membuat kemudian transformasi konten, penerjemahan, ya. AI itu bisa menerjemahkan ke bahasa apapun ya, yang bahasa-bahasa yang terkenal ya gitu ya, bahasa-bahasa yang bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, kemudian parafrase, dia bisa melakukan parafrase supaya tidak terdeteksi plagiasi, Bapak Ibu. Tinggal diperintah, dia akan melakukan parafrase. Peringkasan. Nah, ini sudah gampang sekali dia melakukan peringkasan. Jadi menulis ringkasan itu sekarang tinggal upload saja bukunya, buku buku ini ya. Nah, buku ini misalnya Panduan Penggunaan Generatif AI pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi. Bukunya berapa ratus lembar. Ya, tinggal kita upload saja ke ChatGPT. Nah, lalu kita kasih perintah. Nah, tulis ringkasannya. Udah, selesai itu dalam beberapa detik Bapak Ibu, nggak sampai bermenit-menit ya. Nah, kemudian hasil ringkasannya kita perintahkan lagi. Ubah hasil ringkasan tersebut menjadi slide PowerPoint. Menjadi materi slide PowerPoint. Udah dibagi-bagi dia itu. Slide pertama isinya ini, slide kedua isinya ini, slide ketiga isinya ini. Lalu kita copy hasilnya, kita paste ke aplikasi Gamma. Udah jadi tuh slide PowerPoint. Selesai gitu kan. Nggak sampai berjam-jam, hanya beberapa menit saja. Nah, itu dia bisa lakukan, Bapak Ibu. Dia bisa meringkas, mengoptimasi konten, melakukan parafrase, memperjelas bahasa yang ambigu, yang kurang jelas, kurang detail, kurang aplikatif, kurang spesifik. Nah, itu bisa dilakukan oleh AI. Tergantung bagaimana kita bisa melakukan perintah gitu ya. Kemudian memahami konten. Nah, AI itu bisa menghasilkan penjelasan, ringkasan, atau ide dari konten yang ada. Kombinasi konten menggabungkan beberapa sumber informasi, misalnya ringkasan dari beberapa teks. Misalnya ringkasannya kurang detail, atau kita punya beberapa buku, kita minta digabung sumbernya, ya bisa. Nah, atau penyajiannya jangan lewat deskriptif naratif. Kita minta dia untuk mengklasifikasinya ke dalam tabel. Ya bisa, tinggal kita perintah aja. Nah, sajikan teks berikut ke dalam tabel. Langsung dibuatkannya tabelnya. Gitu. Oke. Kemudian, Bapak Ibu, apa tantangan dan risiko Gen AI ini? Pertama, banyak pengguna yang terlalu percaya pada hasil Gen AI. Pada outputnya, hasilnya bisa tidak akurat atau bias. Nah, ini yang jadi masalah, Bapak Ibu. Hasil Gen AI, tugas yang dikerjakan dengan bantuan AI langsung dikumpulkan gitu, tidak diperiksa dulu. Percaya sepenuhnya. Nah, ini.
Bahkan iklan-iklan sekarang banyak pakai Gen AI untuk menghasilkan video, gambar. Nah, itu kita harus hati-hati. Kemudian AI itu bisa melakukan bias. Nah, misinformasi yang berdampak pada pengambilan keputusan. Nah, kita harus tetap hati-hati dalam menggunakan AI. Nah, jadi prinsipnya dalam menggunakan AI itu pertama, penghargaan hak asasi manusia. Nah, jadi kita harus menghormati hak asasi manusia dan menghindari bias. Nah, jangan sampai kita mengupload eh, data-data pribadi, data-data yang tidak perlu dilihat oleh publik di generatif AI. Kemudian informasi-informasi pribadi jangan diupload Bapak Ibu di AI ya kalau bisa. Tapi AI sebenarnya punya kebijakan juga untuk merahasiakan data pribadi. Nah, jadi intinya kita harus bijak dalam menggunakan AI, jangan mengandalkan AI sepenuhnya, tetapi kita harus berkolaborasi ya dalam menghasilkan sebuah karya itu dengan bantuan AI, bukan dengan AI sepenuhnya. Tetap harus diverifikasi. Kemudian perlindungan data pribadi. Nah, kemudian keberagaman dan inklusivitas. Nah, jadi kita tidak boleh mengklaim bahwa hasil jawaban AI itu yang paling benar gitu ya. Nah, karena kebenaran itu biasanya relatif dan tidak selalu tunggal gitu Bapak Ibu. Nah, ini rekomendasi dan simpulan dari ulasan buku tersebut ya. Nah, pertama, ketika menggunakan AI itu harus memperhatikan etika. Kalau tulisan, etika plagiasi, etika untuk eh, memastikan bahwa data yang kita sajikan akurat, referensinya benar, kemudian tidak mempublikasikan data pribadi gitu. Transformasi pembelajaran. Nah, jadi AI itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan proses pembelajaran ya, mengembangkan inovasi pembelajaran. Mulai dari mengembangkan perencanaan, modul ajar, perangkat pembelajaran sampai pada penilaian. Nah, tetapi harus diimbangi dengan kebijakan yang tepat ya. Nah, harus dilakukan dengan kritis dan bertanggung jawab. Kemudian eh, kita harus eh, mencegah penyalahgunaan Gen AI untuk hal-hal yang bersifat kejahatan ya, seperti penipuan. Jadi penyalahgunaan AI untuk menipu orang, untuk berlaku tidak jujur, menduplikasi, memparafrase makalah orang jadi makalahnya, gitu ya. Hanya diparafrase padahal isinya semuanya sama. Nah, ini sangat potensial terjadi di era sekarang dan kita harus tetap menjunjung integritas atau kejujuran akademik saat menggunakan AI. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang eh, saya ambil dari buku tersebut ya. Sekarang sudah 13.39. Nah, eh nanti setelah diskusi yang tadi di grup saya memberikan tugas, jadi setiap kelompok itu anggotanya 4 sampai 5 orang, kelompok kecil ya. Nah, nanti coba cari aplikasi-aplikasi yang terintegrasi dengan AI. Nah, kemudian pilih salah satu aplikasi lalu ulas fitur-fitur AI yang ada dalam aplikasi tersebut dan bagaimana menggunakan fitur AI itu untuk membantu atau mendukung proses pembelajaran. Nah, apa saja aplikasinya mungkin sangat banyak sekali. Ya, Bapak Ibu pilih salah satu saja dan usahakan antara kelompok yang satu berbeda dengan kelompok yang lain. Tetapi kalau memang tidak bisa ya tidak apa-apa juga sama. Tetapi diupayakan berbeda seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu untuk pertemuan ini. Oke,
Oke, kalau tidak ada kita cukupkan saja. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Yang Baik. dokumentasi sudah didokumentasikan, Sudah, Pak. sudah di screenshot. Yang Sudah. kelas A dan kelas B Sudah, Pak. sudah. Oke, baik. Terima kasih Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa nanti kembali kita jadwalkan lagi. Saya mohon maaf karena ada beberapa kendala kemarin. Ada kesibukan sekali untuk persiapan akreditasi sehingga kurang optimal dalam melihat damel. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan kuliahnya Amin. lancar dan sukses Amin. dan memperoleh Amin. hasil yang Amin. diharapkan. Amin. Amin. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.